Hei netizen rakyat jelata, dengerin kata gue ya. Ini settingan. Gak ada, gak bisa. Terlihat baik akrab di kamera, di belakang don't care sama sekali sama orang. Tapi asumsi gue itu settingan gitu. Ya udah ke rumah gue aja gitu. Akhirnya kumpul lah di situ. Di situ lah gue baru tahu itu bukan aslinya. Mau istri kami kaya, mau istri kami cantik, kalau ada lubang yang baru, mau tidak lebih kaya, tidak lebih cantik, kami mau. Terus masalah kalau kayak kemarin banyak wartawan bilang, kenapa speak? Karena gue sayang sama Lesti, kan gue nunggu janda-janda Lesti. Sasa, kenapa? Hah? Kamu kenapa, Sasa? Kaget aku. Ya ampun bos, untungnya cuma mimpi. Mimpi kenapa, sayang? Ya ampun, tadi aku mimpi bos. Kayak ada yang nyekek aku bos. Ah, serius? Iya. Iya, kamu kebanyakan itu kali kamu jadi presenter TV makanya. Ngulik-ngulikin ini artis-artis semua sih di situ. Iya bisa jadi bos, ini gara-gara aku sering bawain berita di Rasis Infotainment. Oh, mengenai gitu. Itu loh, mengenai si itu loh bos, yang si RB sama si Dede itu. Oh, ya udah. Iya, Tapi sekarang udah sadar kan? Udah bos. Sadar belum? Iya bos, untungnya itu cuma mimpi ya bos ya. Iya, mimpi ya. Tarik napas dulu dong. Udah tenang? Ya udah sekarang gini, kita kan mau Rasis show nih ya. Sekarang kamu touch up dulu muka kamu biar kamu tambah kelihatan cantik. Iya, bos, baik, bos. Kelihatan seksi. Kan namanya Aspri kan harus kelihatan lebih segar ya. Yuk langsung aja silakan. Iya bos, aku touch Ya. up dulu ya bos. Hati-hati ya, Sasa ya. Iya bos. Sasa. Sampai mimpi-mimpi dia. Hah. Kenapa, Bang? Sasa touch up muka biasa. Kenapa? Jam berapa? Iya. Bintang tamu udah datang. Oh ya udah kalau gitu kita panggilin aja deh. Sasa! Sasa! Iya bos. Duh, jangan galak-galak. Apa kalau manggil cewek itu yang ini dong bos, yang lembut gitu. Ya, tapi kan ini kalau nggak diteriakin gitu, lu nggak bakalan cepet datang. Ini acara udah kita mau mulai, Sasa. Iya bos, aku udah siap yuk, kita langsung mulai aja acaranya. Kenapa emang? Nggak kenapa-napa sih. Kita Ya udah mulai langsung. aja. Ya udah kalau gitu. Sini. Hai pemirsa, wow, tentunya kembali lagi bersama saya Bobby Bollywood. Dan hari ini juga saya nggak sendiri, saya akan ditemani dengan Aspri saya yang sekarang udah ditacap-tacap, udah cakep banget, udah cantik cantik kan, banget. Bos? Iya, siapa lagi kalau bukan? Syasha Monica. Dalam acara khusus spesial yaitu Rasis Show. Sasa, Bos. mau tanya dong hari ini temanya apa ya? Temanya hari ini bos, menyibak masa lalu Rizky Bilar. Hah? RB apa-apa nih? Betul, RB. Ya udah kalau gitu. Kita langsung aja nih panggilin Apanya? bintang tamu bos, kalian kita kulik-kulik tuh. Udah datang Udah bintang datang tamunya. Bintang tamunya. Ganteng gak orangnya? Ganteng banget. Aku Keren. aja naksir loh. Ah serius? Ya udah kalau gitu cepetan kita panggil. Siapa lagi kalau bukan? Satria Mulia. Iya, beri tepuk tangan dong. Hai Satria. Halo. Iya. Hai Satria, apa Assalamualaikum. kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana netizen nih yang bilang gua nggak bisa diundang talk show? Mana? Hah? Lu jangan marah-marah begitu loh. Iya. Kemarin lu dulu bilang katanya nggak bisa diundang-undang talk show kayak begini. Iya. Buktinya lu mau, kenapa aku tanya? Karena gua dibayar 100 juta hari ini, Ma. Bukan masalah 100 juta, lu ucapin terima kasih dong sama Rasis Show dong. Lu Makasih dibayar. ya buat produser Rasis Show, memang lu kaya banget. Iya. Kayak apa? Kayak Iman dan Taka. Tepuk tangan dong. Ini Raja Bangsawan boleh duduk nih? Gue bosnya, gue Ini gua rajanya nih. Udah lama gak ketemu ya. Oh iya. Satria silakan duduk. Lucu ya bos? Lucu ternyata.
Lu lucu banget sih. Iya. Sumpah. Tapi netizen tuh banyak sirik sama gua. Sirik? Iya, karena mungkin gua terlalu kaya. Ya kayak Iman dan Takwa aja nih, jangan kayak yang lain ya. Ya udah pemirsa, langsung aja kita akan mengulik siapa sih Satria ini yang sekarang lagi viral-viralnya. Betul. Tentunya dia dibilang seorang model, apakah dia model? Dulu ya. Apakah dia sebagai seorang pemain sinetron? Oh iya. Jadi Ataukah semuanya. dia selebgram? Saya Instagram malah nggak laku. Nggak Kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Karena netizen nggak melihat ketampanan gue yang nyata Iya, ini. udah tenang, jangan emosi. Langsung kita akan mengulik siapa dia. Silakan. Ya, gue itu awalnya model ya di sebuah majalah 2007-2008 ya. Dari situ dapat tawaran casting, terus main FTV. FTV. FTV tuh gue ada sekitar 50 judul. Ada sekitar, ya di stasiun TV yang warna, boleh disebut nggak nih? Enggak ya? Enggak usah. Ya, warna merah pokoknya tuh. Kok warna merah? Warna merah ya itu ya? Ada biru-birunya ya? Ya, Ya tempat si RB dong. Iya kan, dah. kan sayangnya sama si RB bukan gua. Oh, gitu. Harusnya sayangnya sama gua. Oh gitu. Selagi main sinetron, iklan udah pernah belum saya? Iklan udah, tapi cuma satu. Satu. Kalau sinetron ada 4 sama Deo Persi, sama ya tapi nggak semua peran utama ya. Jadi sinetron itu ada peran utama juga. Ada tuh Rara dan Pri Longli tayang di MNC TV itu saya peran utamanya. Kalau FTV itu ada 60 judul. 60? Iya. Tadi lu bilangnya 50, sekarang 60. Ya, Gimana sih lu? Ini gua pisahin dulu. 50 peran pendukung utama. Oh gitu. baru- Yang 10? Yang peran 10-nya utama. peran utama. Nah berarti Gitu. lu bukan peran utama juga. Pasti lu setenar-tenar kayak gini, lu bukan peran utama. Pasti lu pernah peran figuran. Oh, figuran. Kebetulan waktu gua pertama kali ke Jakarta, rezekinya nggak pernah jadi figuran, Kak. Nggak Kenapa? pernah. Nggak tahu, mungkin gua terlalu tampan kali ya. Wah. Tampan. Model. Kalah Ferrell Bramasta, apa lu? Hei, itu Nyai Pelet. Ya, nanti maknya marah loh. Oh iya. Model. Kalau model sih kebetulan gue cuma model majalah, tapi kalau model catwalk karena gue nggak pinter jalan di catwalk, jadi nggak obsesi juga sih. Tapi Kenapa? kalau misalnya gue dapat juga, pasti jalan gue jelek. Oh, kok jeleknya kenapa? Nggak tahu. Jalan gue pokoknya jelek aja. Di keluarga tuh terkenal gue jalannya jelek gitu. Jadi kalau jadi model itu dulu gue kayak kepuasan batinnya kalau gue masuk majalah gitu. Ternyata gue ikut dulu ada namanya Bollywood Look ya. Oh, Jadi itu. ya Punya saya juga loh. Oh ya. Ngajak. Jadi dulu masuk majalah itu ya udah, tapi kan majalah itu dulu bukan Temanya hanya Bollywood semua kan? aneka. Ya aneka. Lu pertama aneka. Setelah lu di aneka baru di Bollywood. No, Bollywood itu ya punya aneka. Jadi gitu, kan dulu ada kerjasama. cover boy, ada Bollywood, ada cover guest, ada top guest. Nah, gue bagian yang Bollywoodnya Tapi gitu. bisa kan akhirnya itu semuanya? Ya kalau foto-foto bisa. Karena cuma ekspresi kan, tapi kalau Kalau jalan catwalk memang nggak bisa memang gitu. nggak bisa. Terus gue kurang tinggi juga kalau untuk model kan. Emang tinggi lu berapa? 170. Ah, pendek dong. Gua aja 160. Jangan salah, yang bawah panjang. Nah. Oke, nah sekarang ini kan lu lagi viral, viral nih. Lu bangga dong lu viral. Mentereng di ditonton. mana-mana ya, Bun, Iya, ya? mentereng di mana-mana, ditonton orang di mana-mana. TikTok mukanya lu semua ya. Nah, tentunya di situ juga kenapa sih lu tuh sempat-sempatnya membongkar aib orang di masa lalu? Kok bisa-bisanya seperti itu? Gimana sih ceritain dong sayang? Sebenarnya niat Raja Bangsawan kalian ini baik. Raja Intinya adalah mendidik masyarakat agar tidak tertipu dengan public figure yang pencitraan. Padahal ya kita sebagai orang entertainment pasti tahu lah di dunia entertainment di belakangnya itu banyak kemunafikan. Jadi gue ingin mengajarkan bahwa orang Indonesia lo jangan gampang mengidolakan orang yang sebenarnya di balik layar tuh gue lihat dia dugemnya terus-terusan loh. Lebih kuat parah ya. gitu. Alkoholnya ya kan, terus narkoconya, gua aja nggak berani nyentuh barang-barang itu gitu ya kan. Oh gitu. Jadi gua pingin membongkar sisi kemunafikan mereka-mereka ini gitu. Dan banyak public figure yang songong, aslinya tuh sombong banget sampai orang-orang media tuh nggak suka. Tapi kalau di kamera tuh kayaknya dia deket banget sama Tuhan, padahal sholatnya kagak. Nah, heran gue. Dan tentunya mukanya memelas ya. Iya benar, mukanya kayak dikasihanin ya assalamualaikum. Tapi di balik layar tutung. Itu maksudnya ngapain tuh? Itu Gebar naik malam. dukem mak.
Oh, dogem. Itu ngerokok. Iya. Nah, sekarang ini yang si Mas Satria, yang Kak Satria bongkar ini kan masa lalu si RB. Nah, hubungannya itu apa sih sama si RB atau temankah atau siapa gitu? Apa dulu pernah bareng sama si RB ini? Nah, gue heran nih, kenapa yang viral yang ini? Padahal gue ngebongkarnya banyak loh. Banyak yang bukan dibongkar dia berarti. doang, tapi mungkin ini yang dilirik netizen ya kan. Jadi happeningnya lagi ini. Padahal banyak yang gue bongkar gitu. Kalau gue sebenarnya sama RB ini nggak temenan ya. Gue nggak kenal juga, nggak pernah nongkrong bareng gitu. Tapi kan kalau di entertainment ini lingkupnya kecil ya. Ya, satu circle. Iya, temennya kamu, temennya saya, Iya. temennya kakak, temennya saya juga gitu ya kan. Jadi circle-nya dia itu circle-nya gue juga gitu. Jadi ya pasti nyampe gitu. Pasti nyampe dan tahu ya Iya, kabar-kabar terus itu ada ya. hal yang memang saya pernah lihat gitu kan gitu. Jadi ada yang saya lihat, ada yang memang dengar dari orang gitu. Kalau kalian mau menyelidiki ya selidiki aja sendiri, nggak urusan gua begitu mah. Bisnis gua banyak, harta karun gua masih banyak, harus gua hitung-hitungnya kan. Hebat banget. Hebat ya, loh. Bos ya. Harta karun dari mana ya? Harta karun, ngucing. Kamu sempat ngucing? Oh enggak, Nggak usah. bersih. Enggak, lu katanya lu nggak penuh kemunafikan. Iya, benar. Lu pernah ngucing nggak? Gua Tidak nanya. sama sekali. Nggak, jujur. Iya, demi Allah Akbar. Ada Al-Quran di sini mana? Serius, nggak Iya. ngucing. Jadi Katanya kalau orang-orang gue, lain itu, kalau gue tidak pernah nipu, ngucing itu tidak pernah. Karena memang walaupun gue hidup di circle teman-teman gue yang melakukan itu, ada satu hal yang membuat gue tidak bisa ngucing. Kenapa? Gue tidak gampang melayani nafsu orang. Iya. Paham kan? Langsung lu kita tegang ya. Nafsu orang. Jadi kalau orang tuh ya, dia nggak peduli dia suka atau enggak, yang penting dia dapat duit dia ngelayanin. Tapi kalau gua nggak bisa guys. Jadi bisa begitu. demi Allah Akbar, kalau dicari jejak digital pun memang tidak bisa orang membuktikan kalau gua itu ngucing gitu. Karena memang gue tipe orang yang gua nggak suka, nggak bisa ngelayanin orang demi uang. Lu bayar gue 30 juta pun 1 jam, kalau gue nggak mau, gue nggak akan mau gitu. Itu gue. Makanya kalau di dunia perbancian, Ya tapi lu jangan bilang berbanjir ke muka gua dong. oh enggak. Iya, berarti lu bukannya banci, emaknya Loh, banci. kan di sini atasannya Emak Bobby Bollywood ya kan. Nah, jadi bawahannya ini Raja Bangsawan. Ini kalau raja ini berarti apa ini? Oke, awal mula kenal Bilar gimana sih kamu? Gua nggak kenal dia, tapi pada saat itu kan gua lagi di kafe tuh meeting buat layar lebar. Gua memang lihat ada 3 orang itu berantem, lagi Nggak, heboh gua dong. nanya, emang lu kenalnya di situ? Iya, pertama Pada kali. saat Pertama di situ. kali. Pertama kali, disitulah gua ngelihat orangnya pertama kali. Begitu. Oh, enggak. Gua lupa. Ada lagi sebelum itu. Maksudnya lu Gua jelasin yang mana? lupa. Lu kenal pertama kali lu? Pertama kali. Jadi mantan manajer, dulu gue punya mantan manajer namanya Oma Dendi. Oma Dendi ini juga mantan manajernya Arya Saloka, sama Jupe juga. Nah, gue dekat sama manajer Oma Dendi ini. Oma Dendi ini dia syuting di Trans TV. Tiba-tiba kata dia kira si Rizky ini gue. Iya, hampir mirip Hampir sih. mirip. Iya, Bos. karena satu suku kan. Iya, Ya, Medan. Iya, jadi dia WhatsApp, Satria, kamu sombong banget, kamu syuting kok kamu nggak ngaku tuh Satria. Loh, nggak ada Oma, saya lagi di rumah, saya bilang gitu. Enggak. Oh iya bukan, itulah namanya si RB itu. Disitulah gua pertama kali kenal nama itu karena gua ditelepon sama si Oma Dendi ini. Itu sekitar 2016 ke bawah gitu. Tapi gua nggak pernah lihat wujudnya. Cuma tahu nama dari Tahu si nama Oma ya, itu. tapi gue itu tipe orang yang tidak gampang lupa. Jadi temen sebangku TK gue aja gue ingat. Jadi kalau udah ada pembahasan topik sama gue, itu gue nggak akan lupa sampai kiamat. Itu gue. Jadi orang gue tuh pengingatnya tajam gitu. Nah, jadi akhirnya pada saat itu gue lagi nongkrong di Kalibata. Di Kalibata itu adalah pertengkaran Pertengkarannya. antara 3 orang. Di Kalibata itu. Di Kalibata maksudnya itu. pertengkarannya nih 3 orang itu cewek, cowok, Ya ada atau transgender? Gua nggak bisa sebut namanya ya, nggak bisa sebut orangnya ya. Tapi pokoknya di situ ada transgender, ada tante-tante, ada Cowok. ada laki-laki juga. Berarti ada 3 orang. Ada 3 orang di situ. Nah ini memang rame banget. Kalau kita misalnya ada orang lagi heboh, kita wonder dong. Ada apa. Akhirnya orang-orang di situ, ada juga orang-orang entertain di situ. Akhirnya orang-orang entertain di situ, ada dia juga, ada di si RB ini. Ada si RB ini Iya, juga. tapi saya nggak tahu itu orangnya RB. Oh, cuma tahu namanya aja kan waktu itu ya? Enggak, belum. Karena saya kan ditelepon si Oma ini nggak tahu itu orangnya, ya kan? Jadi akhirnya
kenapa nih berantem gini nih? Oh jadi 3 orang itu memperebutkan si RB ini. Disitulah gue tahu, loh ini bukan yang diceritain si Oma katanya dia mirip-miripin gue, katanya. Cakapan gue dong. Nah aku pengen tanya nih, itu sempat ada keributan katanya di daerah Kalibata, benar atau tidak sih sebenarnya? Oh iya, karena gue di situ. Loh, contoh kenapa? Lu ada di situ? Jadi pada saat itu ada 3 orang yang berantem gitu kan. Ya gue memang nggak tahu itu benar atau enggak, tapi kan orang-orang di situ kan 95% pasti tahu kan kenapa itu berantem di situ kan. Jadi ada 3 orang di situ itu berantem memang memperebutkan si RB gitu. Nah orang-orang di situ bilang, pas gue tanya, kenapa nih, kenapa? Iya kak, itu katanya pacaran, bertiga rebutan. Hah gitu. 3 orang itu 3 orang aja, itu Kak, siapa aja? Antara ada cewek, cowok, atau ada yang cewek, transgender? ada cowok, ada transgender juga di situ. Gitu. Oh, jadi nah tidak- kalau masalah kebenaran atau tidak ya kalian selidiki aja gitu. Karena kan gue cuman mendengar dari orang-orang yang tahu tentang itu gitu. Nah Tapi- disitulah gue pertama kali ngelihat, oh ini Tapi anak. pas kejadian kakak sendiri ada di situ? Ada. Oh, Karena ada. gue meeting di satu cafe itu 2016. Itu tapi lu jelas gak dilihat muka si... Iya lewat lagi gini. Bener lu lihat, jangan-jangan bukan kali. Gak mungkin lah, mata gue ini mata termahal di dunia, gak ya mungkin Allah. salah. Itu persisnya kapan itu? Ah. Itu kapan? 2016. 2016? Di Kalibata? Di Kalibata, mau cafe. Kenapa lu nggak, maksudnya udah deh jangan berantem, nggak ada yang cegahin kayak begitu? Karena bukan saudara gue, bukan temen gue, Jadi jadi cuma ya jadi I don't penonton care. aja. Iya, ngapain juga gue ikut campur di situ. Nah kalau sama selingkuhannya tuh yang sekarang ini tahu nggak sih? Kamu kenal nggak? Nggak tahu kalau gitu. Kenapa? Karena kalau tahu pasti gue bocorin. Berarti nggak tahu ya? Nggak Sama tahu. sekali. Iya. Bener. Iya kalau yang itu. Apa emang lu nggak mau ngungkapin di sini? Kalau gue tahu gue bocori sekarang. Bener. Iya benar. Berarti mulut lu tajam banget loh kalau gue lihat loh. Iya, Kalau seandainya lu tahu, lu bocorin. Iya, karena lidah gue ini lidah orang kaya. Oh cucok deh. Ya udah silakan. Iya. Nah, apa benar selingkuhannya yang sekarang itu katanya transgender atau wanita tulen tuh? Kalau kebenarannya gue nggak tahu, tapi kemarin ada yang ngomong ke gue orang media juga. Sampai di situ aja gue tahu. Kak, ada yang bocorin loh, kakak punya anak di luar nikah loh. Diam kan guys? Kalau diam berarti benar. Tepuk tangan. Berarti tulen ya. Nah, sekarang ini kan beredar kabar katanya itu karena selingkuh. Emang bener nggak sih si RB ini selingkuh karena butuh duit? Kalau menurut Kak Satria gimana? Kalau gue percayanya iya. Karena butuh duit itu? BU1 terus karena lagi kepingin juga kayaknya ya. Lagi kepengen juga, tapi Iya, kan pasti dua-dua pasti kan. Ya laki-laki selingkuh pasti karena apa gitu kan gitu. Lah bukannya si L ini kan kaya. Sampai katanya si itu nikahin Leti itu cuman hanya untuk dimanfaatin doang. Bener nggak sih? Gue sebagai laki-laki akan menjelaskan kepada kalian. Kami sebagai laki-laki, mau istri kami kaya, mau istri kami cantik, kalau ada lubang yang baru, mau tidak lebih kaya, tidak lebih cantik, kami mau. oh, gitu sih Bos. Ah, jadi takut nih gua. Paling cuman tit, tit. Jadi gitu ya, tidak cukup satu lubang. Tidak cukup satu lubang. Aduh sakit deh. Ini silakan. Nah, terus yang bikin Kak Satria sendiri itu sampai speak up itu apa sih? Karena kan kamu kan bilang kamu nggak deket tuh sama keduanya. Nah, terus apa yang mendorong kamu buat speak up gitu? Kalau speak up itu kembali ke statement saya yang pertama, karena saya ingin mendidik orang Indonesia bahwa dunia gelap di balik entertainment itu seperti ini. Udah, terus sebenarnya nggak untuk si R juga. R ini kan belum tentu suaminya si Lesti. R itu kan ada banyak artis di dunia ini kan gitu. Tapi netizen mengkait-kaitnya dengan dia. Mungkin kejadiannya kebetulan sama atau tidak ya kita nggak tahu ya kan. Jadi kembali ke situ tadi, tujuannya adalah pertama untuk memintarkan masyarakat Indonesia. Ini loh, entertainmentnya begini loh. Lo kalau punya anak cucu nanti kalau mau jadi artis, nah ini kata Raja Bangsawan Satria Mulia harus begini, harus pakemnya begini, punya prinsip seperti ini. Karena kalau tidak anak cucu kalian bisa terjerumus. Ya gitu. Jadi kan Berarti itu lu pengen- edukasi juga kan. Terus masalah kalau kayak kemarin banyak wartawan bilang kenapa speak karena gue sayang sama Lesti kan gue nunggu jandanya Lesti. Wah. Minggir gue begini loh. Nah, yang kamu kenal emang Bilar orangnya seperti apa sih? Bilar itu orangnya seperti apa sih? Nggak tahu sih kalau setiap
gue ketemu itu ya 3 kali tapi nggak tegur sapa karena nggak kenal, nggak temenan juga. Gue nggak kenal dia nggak kenal gue, tapi ketika ketemu karena mejanya jauh-jauhan ya diam-diam aja sih. Ya paling gue ngobrol sama temen-temen gue, dia ngobrol sama temen-temannya, udah sih. Cuman karena gue, kembali lagi, karena gue tipe pengingat, karena gue udah didoktrin bahwa kemarin saat ada yang mirip lu begini, saat terus ada perkelahian di Mukafe itu, jadi gue kalau ketemu itu ya pasti langsung, oh ini yang kemarin, bener Pasti kan? gitu. Ya kan pasti gitu. Misalnya Mbak nih, Mbak di situ ada 10 cowok ganteng, ya kan? Tapi di antara 10 cowok ganteng itu cuma 2 yang Mbak pernah menyaksikan kejadian. Iya. Ya, pasti 8 cowok ganteng ini Mbak nggak peduli dong. Nggak peduli, nggak pasti bisa. nggak Sama. kelihatan 2 orang Jadi itu. gue mau lihat cewek, mau lihat cowok. Kalau misalnya gue udah tek, oh ini pernah nih, oh ini pernah, gue ada di situ. Pasti fokusnya kayak Iya, gitu, betul. kayak gitu. Nah, selain adegan yang di Kalibata ini, sejauh mana sih yang Satria ketahui tentang masa lalunya si R ini? Nggak ada lagi sih. Cuman itu aja Cuman berarti? itu ya. Cuman seperti kemarin tuh saya pernah ngomong ke wartawan, saya memang nggak bisa sebutin ya. Memang pernah gue di satu mobil itu, memang pernah RB itu voice note sama teman saya. Saya nggak bisa bilang Oh, teman voice saya. note-nya sama teman? Iya, dia mau mendatangi teman saya karena teman saya ini membeberkan hubungannya dengan si RB ini. Itu. Dan itu aja berarti ya? Itu aja sih. Dan teman saya ini trans. Trans. Tapi ada hubungan spesial. Itu gue nggak tahu kalau hubungan spesial apakah sebagai teman, kakak adik gue nggak tahu. Tapi pokoknya dia itu di voice note itu memang yang nggak penting lah saya rekam-rekam yang dia ingin mendatangi si trans ini karena trans ini dari persepsi yang saya tangkap dari hasil voice note itu adalah trans ini membeberkan hubungan mereka. Hubungannya sebatas apa atau sepositif apa, senegatif apa, gue nggak tahu. Karena kita sebagai teman kan nggak mungkin nanya-nanya apa tuh Iya, ya kan mungkin Kak. kepo Misalnya juga kita dekat nih tiba-tiba gue ada masalah walaupun kita duduk sebelahan kan nggak enak kan Nggak enak, Mbak atau betul. Kakak nanyain gue, Satria apa kenapa pasti nggak enak. Jadi cuma sebatas tahu dan Iya, dengar aja gitu ya. pada cuman saat kita voice sebagai note. manusia pasti otak udah jalan dong. Oh gitu. Satria, katanya setelah kamu bongkar masa lalunya nih, Bilar sempat DM kamu, bener nggak sih? Iya DM saya di Instagram, padahal saya nggak nujukan buat dia. Oh gitu, langsung DM ke... Langsung. Maksudnya dia DM lo atau DM lo? Instagram, dia cari Instagram saya. DM-nya apa? DM-nya, aduh gue lupa panjang kali lebar Nggak, itu. pasti ada dong. Pasti ada kan? Ya pokoknya dia bilang ada, bro maksud kalau nggak salah itu bro maksud lu apa? Kan pernah viral juga itu di wartawan itu. Maksudnya apa? Gua nggak seperti itu. Kalau lu tidak minta maaf, gue akan bawa ke hukum. Gue langsung bilang ya udah bawa aja ke hukum, gue bilang. Oh langsung jawab begitu? Saya bilang gitu. Saya langsung viral. Balasannya dia apa? Nggak ada balasan lagi dia. Berarti takut ya dia? Bukan takut sih, feeling gue dia laporin gue ke polisi, tapi karena bukti nggak kuat ditolak. Oh gitu. Gitu kan ke polisi kan kalau buktinya nggak kuat susah kan. Enggak, waktu itu emang lo apa sih masalahnya apa waktu itu? Gua nyebut ada pria namanya Larbil Kiris simpanan waria. Larbil Kiris kan bukan dia. Oh. Iya kan? Nama dia kan siapa? Rizky Bilar namanya kan. Bukan Larbil Kiris dong. Kok dia baper? Oh baper. Iya, Akhirnya harusnya baper. jangan baper. Jadi orang Bisa jadi itu ditujukan ke orang lain gitu ya? Kalau baper berarti kan tanda tanya. Oh udah. Merasa dong berarti ya? Berarti dia ini baper. Dia baper DM Baper, saya. DM ke lo. Iya, terus gue bilang ini bukan buat lu. Ya udah kalau lu mau lapor ya udah nanti gue tinggal klarifikasi ke polisi, gue bilang gitu. Langsung liputan lagi semua ya? Liputan semuanya, begitu lu gua bongkar hasilnya semua Iya, di situ? gue klarifikasi. Larbil Kiris bukan dia kepedean itu. Aduh. Oh gitu, padahal lu DM-nya ke gua ya, Nek? Oh iya bener. Iya, Bobby apa kabar? Dia sih nganteng-nganteng Raja Bangsawan. Ini ratunya. Itu boleh ditunjukin gak sih yang isi DM-nya itu? Udah viral, udah kalau di saya udah nggak ada. Tapi kalau kalau kalian cari di dokumentasi wartawan ada itu. Ada isi DM-nya itu? Ada. Karena isi DM-nya di ban. Kalau yang gue posting di ban sama netizen yang fansnya dia kan. Nah Kak Satria, ini kan katanya ada nih salah satu ahli tarot bilang bahwa si pelakor ini adalah penyulut Bilar, melakukan tindakan kekerasan pada Lesti. Nah itu benar nggak sih gara-gara si pelakor itu? Katanya dia nih yang nyulut si Rizky nih, biar nyiksa sih. Kalau gitu gue nggak bisa kasih kesimpulan ya. Cuman menurut gue anak itu panik pada saat itu, ya kan? Karena dia hidupnya kan Lesti yang bantu gitu kan. Jadi dia takut kehilangan juga. Ini siapa nih yang bayar-bayar gitu? Kalau nggak ada job-job ini pasti berkurang nih kalau nggak ada Lesti kan. Jadi paniknya di situ sih.
gitu. Cuman sepanik-paniknya pria kalau gue tidak akan, aduh gue jangankan mukul perempuan ya, nyubit perempuan aja gue kayaknya nggak akan mau dah. Karena perempuan sama laki-laki itu fisiknya beda. Perempuan itu Iya, kan betul. lemah banget kan, iya nggak Mak? Iya. Kan. Nggak, aku lagi mandang gini, kayak serius banget ya, lagi Iya. bener ya. Lo lagi bener ya. Heeh. Lanjut. Perempuan itu kan lemah gitu loh. Bukan lemah, bukan bodoh sih, maksudnya gini. Perempuan itu memang nggak lemah ya, tapi kalau dalam adu banteng nih, kalau laki-laki sama perempuan itu pasti perempuannya kalah. Ya Apalagi kan? Kalaupun perempuannya menang berarti laki-lakinya yang ngalah nih. Ya kan? Gitu. Karena kita kan punya adik, punya kakak, punya tante, punya emak. Jadi ya janganlah gitu. Ketika kita mau nyekek orang, kita mau mukul perempuan, kita ingat emak di rumah, kita ingat Bayangkan ya, adik. itu yang Iya. itu misalkan orang tua kita atau adik kita siapa gitu Bener. ya. Iya. Nah, yang Kak Satria sendiri tahu, emang Bilar masih berhubungan nggak sih sama siapa gitu? Saat ini nih, tahu nggak? Saat sama ini nggak siapa? tahu, karena saya nggak mencari tahu sih. Nah, Nggak penting juga buat saya dia. Iya, katanya banyak juga nih yang bilang kalau Rizky Bilar ini masih berhubungan sama orang-orang di masa lalunya sebelum menikah. Itu benar apa nggak sih? Mungkin aja setelah sebagai teman mungkin, iya kan? Sebagai teman mungkin komunikasi gitu. Tapi kalau misalnya urusan ini ono kan saya nggak ngikutin kan. Tapi di saat dia udah menikah pun pernah nggak sih, maksudnya sampai bocor gitu bahwa si RB ini masih hubungan sama si siapa gitu? Kalau ke saya nggak pernah bocor kalau yang itu. Nggak Nggak pernah. nggak tahu ya kalau soal Iya itu iya. ya. Karena kalau bocor pasti saya udah ngomong. Oke, aku mau nanya, kenal sama Mami Isa? Oh kenal banget temen. Benar. Teman itu. Teman saya loh itu loh. Iya, kan dulu kan kemana-mana bareng kami. Ya sekarang juga sih, Nggak, tapi cuman enggak sih Mami Isa ini dia sejak dulu kan deket banget kan. Dulu ya Satria di mana? Ke rumah kakak jalan bareng karena dulu deket kan. Iya. Cuman sekarang agak renggang itu karena Mami Isa circle-nya kan udah beda circle sekarang. Jadi jarang ketemunya itu dia circle-nya ke sana, saya ke sini gitu. Nah, ada hubungan nggak sih sebenarnya dia sama Bilar? Setahu saya dulu kayaknya anak manajemennya ya. Masuk manajemennya apa anak manajemennya? Anak manajemen dekat, teman dekat juga. Bener cuman itu doang? Iya. Dor, mancing apa nih? Seberapa kenal dekat? Seberapa deket kamu kenal sama Mami Isa? Tahu kalau teman dekat itu manggilnya Kak Diva. Ya, dulu ya, Kak Iya, Diva ya. Kak Diva. Zaman dulu kan kita manggil Kak Diva ya, teman makanya dekat diganti Mami Isa, aku juga bingung tuh. Iya, berarti kalau orang udah manggil dia Kak Diva berarti itu dekat teman dekat lah karena saya tahu dari dia dari nol perjuangan hidupnya gitu. Gue bangga juga sih dia kalau sukses karena gue kan nonton dia sebagai teman nonton dia dari biasa aja sampai sekarang udah pengusaha sukses ya. Iya sih, hebat ya dia Iya. termasuk wanita hebat. Iya benar, perempuan tulen. Nah, menurut pengakuan Mami Isa kan kejadian rebut-rebut di apartemen Kalibata itu kan berantem tuh. Nggak ada Satria, tapi Satria sampai cerita soal itu loh. Padahal Satria sendiri nggak ada di sana, itu gimana ya? Ini ribut mana nih? Nggak nyambung nih Yang gue ini. rebut-rebut, yang di Rebut. apartemen itu. Kalau di apartemen memang nggak ada gue, tapi kalau di Mo Cafe ada gue. Tapi di Mo Cafe itu gue nggak menghubungkan juga sama Mami Isa. Berarti Karena yang di kan apartemen Mami itu- Isa perempuan tulen. Ya beda lah. Berarti yang di apartemen itu nggak ada Satria nggak ada? Kalau di apartemen nggak ada, kalau di MUK ada. Beda Yang di nih. Kalibata itu ya? Apartemen dan MUK beda ya. Cuman memang netizen mengkait-kaitnya ke Mami Isa. Padahal, loh kok bisa ke Mami Isa? Mami Isa kan bukan waria, Mami Isa kan perempuan tulen. Karena di situ Mami Isa itu loh. Iya. Asli lagi. Iya, maksudnya. Emang lu pikir lu cinta Iya, Luna? Aduh, puyeng nih kalau menceritakan anak-anak sendiri ya. Puyeng malah gue deh sebenarnya deh. Stres gue. Nah, berarti harus diklarifikasi dong, kan ada kejadian nih kayak yang di apartemen yang tadi soal rebut-rebut. Nah, katanya kan si Mami Isa sendiri itu di situ cerita, katanya padahal Satria nggak tahu, tapi Satria malah memberitahu ke orang-orang bahwa Satria posisi ada di situ. Oh, Dan emang Mami Isa ngomong gitu? Kalau gue di MUK Cafe itu ada. Berarti Tapi kalau di apartemen gue nggak ada. Tapi gue nggak pernah mengkaitkan dengan Mami Isa. Karena kan kemarin pembahasan gue itu adalah transgender, perempuan tulen, sama laki-laki berambut gondrong. Perempuan tulennya pun bukan Mami Isa. Padahal Mami Isa itu adalah perempuan
Tulen. Iya. Iya, beda Gitu, dong. beda. Makanya orang mungkin Mami Isa karena ditek-tekin sama netizen ya kan, ya kan. Mungkin ada kejadian yang kebetulan sama kali yang mungkin gua nggak ada di situ ya, gitu. akhirnya disebut Beda dengan persepsi. mami online ya. Iya, sebenarnya Mami online tuh banyak loh, Mami suka online. Mami online tuh siapa? Iya, mantan tante-tante gue juga gue manggilnya Mami online. Tapi lu nggak tahu mami online sebenarnya ya? Mami apa? Mami Mami online. online ya bayangan gue mami suka online. Online. Iya, kayak ibu produser suka online. Gue bilang Mami online. Lah kalau Mami Isa itu, tapi orang-orang taunya dia Mami online loh semuanya loh. Iya, Dia tapi kan kiranya belum tentu kita mengungkapkan itu buat Mami Isa kan. Iya betul. Iya, walaupun orang bisa berpersepsi, tapi kan persepsi orang beda-beda. Misalnya gue nyebut nih, Kak Bobby Bollywood, bisa aja di Medan ada lagi namanya Bobby Bollywood. Iya sih. Iya kan, gitu. Kecuali kita menyebutkan sesuai nama di KTP. Abdurrahman. Nah tadi kita udah kumpas nih tentang Satria kenal nggak sih sama Mami Isa? Ternyata Satria itu kenal. Iya. Gimana nih Mami Isa bantah semua tudingan Satria terhadap Rizky Bilar? Tudingan yang mana nih? Di apartemen tadi? Ya mungkin kalau Mami Isa Yang di bantah, apartemen. dia nggak ada terkait ke situ kan? Tapi kan si Mami Isa sendiri membantah perkataan Satria mengenai soal si RB itu. Nah itu gimana tuh tanggapannya? Itu yang dibantah apa aja? Ya pokoknya yang soal tante-tante, soal dia punya anak dari tante-tante itu, katanya itu semua nggak benar atau gimana? Ya sebenarnya yang ngebongkar tante-tante dan punya anak itu bukan gue sebenarnya kan. Siapa? Itu ada seorang wanita yang gue nggak kenal ya, kemarin lagi viral di. Oh yang cewek itu Ya, rambutnya panjang ya? mungkin si Mami Isa ngebantah statement yang dipikir dari gue karena ditek-tekin oleh netizen gitu. Padahal mengungkapkan si cewek ini, siapa itu cewek itu? Aku nggak tahu deh Nah tuh. kemarin juga gue dikait-kaitkan salon. Nah sejak kapan gue bilang tante-tantenya punya salon gitu? Justru gue nggak tahu tante-tante itu kerja di mana. Iya memang si statement dari si cewek itu sih. Iya yang bener bilang, kan, betul. mungkin Saya tapi juga lihat karena videonya. dikaitkan ke gue karena gue pernah ngebongkar ada aktor inisial R yang belum tentu itu buat si RB, tapi netizen mungkin dia bisa menebak-nebak, mungkin disambungin lah statement itu, terus mungkin Mami Isa dengar kirain itu dari gue, padahal itu bukan dari gue kalau yang masalah tante-tante di salon itu gitu. Berarti bukan dari Satria ya? Bukan, karena gue nggak pernah tahu tante itu kerja di salon. Nah kalau soal dia punya anak dari tante-tante nggak tahu juga? Nggak tahu kalau ngelihat langsung. Nggak tahu? Iya. Dan kalau terusnya Bilar mengakui nggak itu anaknya? Si Bilar. Itu belum ada statement dari dia kan? Belum ada. Ya kalaupun iya pun dia pasti nggak akan ngakuin lah, bunuh diri namanya. Loh kenapa? Ya kan dia udah nikah, terus image-nya ke masyarakat udah ini melebihi gua Raja Bangsawan. Nah, terus nih ya, katanya Bilar pernah juga jadi B, pernah juga jadi simpanan pengacara. Itu pengacara cewek atau cowok sih sebenarnya? Nah kalau jadi simpanan itu gua nggak tahu. Tapi kalau masalah di MUK itu, pokoknya gua taunya itu di MUK itu ada laki-laki berambut gondrong, pokoknya berantem lah di situ memperebutkan si R. Tapi kalau dia pengacara, kalau dia menyimpan si RB, itu gua nggak tahu. Oh nggak tahu, termasuk Iya, namanya karena gua juga. kalau berstatement nggak ada bukti nggak bisa Katanya juga kan inisialnya itu Itu si IT, IT. iya. Nah nggak tahu juga itu. Nggak tahu namanya. Cuman ingat mukanya aja. Nah katanya kalau nggak salah mantan manajernya ini teman dekat kamu juga ya? Siapa? Teman dekat si manajernya si RB ini. Mantan Pernah manajer. nggak manajer itu cerita tentang si RB? Oh Kak Ega. Iya, Kak Ega enggak sih. Cuman pernah cerita Kak Ega cuman bilang lupa daratan aja udah sampai di situ. Cuman bilang itu aja Udah. kata-katanya, nggak ada lagi. selain Karena itu. Kak Ega ini tipe orang yang kalem, nggak mau ribut. Jadi dia legowo. Nah tadi kan Kak Ega katanya bilang lupa daratan, cuman itu kan Ya, kata-katanya. Nah kenapa sih sampai dibilang lupa daratan gitu? Kalau itu gue nggak ngorek sampai dalam ya, karena gue kayaknya kalau ngorek itu muka Kak Ega udah nggak enak gitu kan. Terus karena yang dia cerita juga bukan siapa-siapa gue, bukan teman, bukan saudara, jadi gue tipe orang yang nggak mau ngorek-ngorek gitu ya kan. Kecuali kalau di TikTok. TikTok itu pun yang gue bongkar itu yang songong-songong. Yang sombong. Yang sombong. Yang belagu. Iya, makanya kalian artis-artis yang sombong telah lahir Nikita Mirjani punya burung. Hati-hati kalian yang songong. Gua bocorin nanti ya kan. Jangan munafik-munafik ya kan. I Ini don't care. Mirjaninya punya burung kalau yang ini ya. Kalau yang itu tempe ya apa? Itu asli lah. Dia orang baik kok. Oh baik, gua demen sama dia. Enggak, emang gue salut sama dia. Iya, perempuan yang kuat. Real Kartini Indonesia. Satria, Oh, kamu bilang kalau hadiah kayak
sesuatu yang akan diberikan kepada seseorang itu, contohnya si L itu telah diberikan hadiah-hadiah. Hadiah-hadiahnya kayak mobil. Itu benar apa enggak sih sebenarnya? Enggak, gue nggak pernah bilang L ngadiain mobil. Gue cuma menjelaskan ke masyarakat kalau ada artis itu punya banyak mobil, apalagi kelasnya masih kayak si R, itu bukan semua mobil dia, tapi itu adalah endorse halus dari Benar. pengusaha-pengusaha. Berarti kayak Lah, itu yang kan lainnya, seperti kayak mobil apa? Kayak mobil Rolls Royce terus kayak Iya, apa, itu 38 jadi 38 iya, miliar. benar. Itu bener nggak sih sebenarnya? Apa cuman Rolls gimmick Royce kan aja nggak tuh? 8 miliar harganya, 22 miliar itu. Oh, serius? Kan iya 22 miliar, tapi itu kan endorse-nya si pengusaha supaya di Indonesia ini kan belum terbit mobil itu. Jadi disewalah beberapa artis yang mungkin namanya lagi melejit, lu lakuin nih rumah ini, akuin ya, punya lu ya. Pokoknya ini punya lu aja gitu, tapi jangan tunjukkan BPKB sama kredit di banknya juga, jangan. Kenapa? Karena ini bukan atas nama si artis-artis ini. Yang penting mobil ini masuk media, si artis punya mobil itu, terus nanti pengusaha-pengusaha jadi tahu, oh ada mobil itu udah ada di Indonesia, beli yuk. Gitu. Nah, Satria sendiri tahu dari mana tuh soal itu? Karena kan gue pebisnis juga. Jadi tahu gitu. kalau itu Tahu, sebenarnya rekan-rekan cuman gue gimmick ya? otomotif, Begitu. pengusaha. Nah sekarang kamu bawa mobil apa? Sekarang Alphard. Alphard. Selain Alphard ada berapa punya mobil? Gue cuma 2, nggak mau halu. Gue cuma punya Alphard sama Splash. Karena gue kalau punya duit lebih ke emas batangan. Bisa dijual lagi kan? Bisa jual lagi. Orang kaya. Modal kawin. Oke ya, terus kalau mereka suka jalan-jalan ke luar negeri itu, Ya itu endorse travel gue jawab. Jadi kalau artis-artis sering keluar negeri itu kebanyakan 75% endorse berarti gratis travel. dong? Gratis. Karena dulu gue tahunya dari Mbak Jupe ya. Mbak Jupe dulu dia itu bawa keluarganya 10 orang, itu dia cerita dia endorse dari yang ketangkep itu apa itu? Nggak tahu deh aku. First Travel ya. Oh yang itu, yang Iya. lagi booming-boomingnya waktu itu ya? Iya. Jadi Berarti dari situ endorse. gue tahu, oh ternyata begini gitu. Berarti lu pernah di-endorse nggak? Kalau gue belum. Ke luar negeri atau kemana? Enggak, gitu? gue bayar sendiri karena gue raja bangsawan. Oh jadi lu orang kaya. Orang kaya kan, Bos? Beda ya. Nih, tapi kan si Dede Kejora katanya pernah bilang nih bahwa si RB ini lebih kaya dari si Dede Kejora ini. Gimana nih? Oh itu Benar nggak sih impossible itu. Orang bodoh yang percaya itu. Berarti ini orang pintar yang nggak percaya ya? Iya, gue kan S2 Australia. Coba jujur ulang lagi. Iya, gue S2 Australia. Naik lagi dong. Berarti tetap lebih kaya si Dede ini Ya ya? pastilah. Ya 10 kali lipat pasti lebih kaya Dede lah. Kalau Dede itu 4M bersih adalah hartanya. Percaya. Tahu dari mana? Pertama dari data-data dari manajer-manajer artis, kedua dari logika gue sebagai gue pernah terjun ke FTV, sinetron, layar lebar, udah tau lah mempakarisasi, menghitung bahwa oh kalau penyanyi dangdut honornya segini berarti dikurangi pajak, cicilan, biaya hidup Jakarta yang mahal ya seginilah kurang lebih, udah tau lah. Allah emang gue nggak tahu bayaran pemain sinetron. Nah itu kan ngaku. 3 bulan baru dibayar. Itu ngaku, nggak percaya sih netizen sama gue. Kalian pikir honor pemain sinetron gede? Silakan Astri. Nah, katanya nih kamu juga dibilang katanya suka sama si RB itu. Nah, itu gimana sih? Ada Aduh, settingan nggak? gua nggak demen ini burung merpati. Hah? Gua masih demen ini tempe Siapa? kebelah dua. Bener nih, Iya. masalah tempe. Enggak, gosip-gosip katanya lu suka. Iya, katanya naksir suka. sama dia. Nah, inilah netizen rakyat jelita Enggak, ini. karena gini loh, maaf ya. Kan lo ini lebay. Udah itu lemah gemulai kayak pewong. Enak aja. Buktinya lu jangan gitu dong. Lu jangan ngilangin Hah? karakter lu. Enggak usah gitu, enggak usah gitu. Enggak. Lo setiap wawancara, gua mau tahu lo ya. Lo ngakuin enggak? Apa? Lo itu seperti apa? Lo setiap diwawancara, maaf tangan gue nunjuk-nunjuk orang. Enggak, lo setiap diwawancara. Gua urusin ke polisi ya. Enggak, bukan masalah. Gua urusin ke polisi Enggak, ya. bukan masalah gitu. Lo setiap lo diwawancara di mana-mana, apa di podcast di mana-mana, enggak ada laki-laki yang berbentuk kayak begini, tapi lo kalau wawancara, "Oh iya, saya tuh seperti ini." Mana Berarti buktinya? Banyak lo di TV. Mana buktinya? Cari di mana-mana. Tidak ada, guys. Ini fitnah. Gitu. Lo Ini termasuk fitnah. munafik. Ini settingan. Enggak ada, enggak bisa. Gue pusing. Gue Oh, ini fitnah, guys. Ini fitnah. Bukan masalah fitnah, tapi kan ternyata kebuktikan dong. Mak semua nggak itu boleh dosa. kayak gitu, Mak. Mak fitnah gua. Gua bukan masalah, Kan batu bukan gua kan. masalah ngina, say. Lo nggak usah munafik. Kalau Gua juga tidak nggak ada munafik. jejak digitalnya, jangan pernah fitnah Raja Bangsawan. Karena Raja Bangsawan ini sudah menghamili 5 perempuan. Dan kamu juga tidak tahu suami saya siapa, Bram. Rame-rame, tahu nggak?
Kamu nggak bisa ngebohongin diri sendiri dong. Loh, enggak, memang nggak ada buktinya. Nah, kalau netizen fitnah-fitnah gue harus ada buktinya. Kan kita kalau misalnya memberikan pengetahuan masyarakat, ini gue bongkar si R, katanya gue demen. Bongkar si S, katanya gue demen. Bongkar si D, semua tuh komennya begitu. Ya nggak bisa gitu dong. Kalau semua nanti kalau misalnya gue bongkar perempuan, nanti ya lu iri, pingin pakai bedak juga, pingin kerimbat juga lah. Serba salah dong. Nah, tapi memang kalau di TikTok gue itu, gue tidak pernah mau membongkar perempuan karena Kenapa? lebih kasihan. Jadi gue ada artis, ada Sekalipun aktris. artis itu songong nggak mau dibuka tuh. Itu. Kalau perempuannya sombong, gue bongkar yang perempuan pernah nggak ya? Nggak pernah kayaknya, nggak pernah. Karena banyak aktris-aktris yang aibnya gue tahu juga, tapi nggak gue bongkar. Karena ketika gue ngebongkar dia, itu gue ingat adik gue sama nyokap gue. Gitu, makanya rata-rata yang gue bongkar di TikTok ini rata-rata mau nasional mau internasional itu kebanyakan yang pria begitu. Lah Ya buktinya lu bongkar rahasia gue. Dibilangnya gue punya anak, punya apa. Lu tahu dari mana? Gue mau tanya. lo kan makan laki. Ya wajar. Ya udah ya kan, Tapi bener nggak kan? bisa Udah dong. gua menangnya. Gue benar. Satria nggak bisa Kalian lu sama aja bongkar aib gue. Nggak bisa dong. Kan Lu nggak laki-laki boleh tulen. dong. Laki-laki tulen ya kan, kecuali emak waria, kecuali emak perempuan. Nah, baru nggak gue bongkar. Tapi emak kan itunya berdiri kalau ngelihat yang tempe-tempe merah itu. Ya tapi kan rahasia nggak bisa bongkar-bongkar Ya udah, gitu gua bongkar-bongkar dong. Gua kan cuma aja. di TV kan ngondek itu cuma settingan doang. Ah, itu kan ya udah. Oh, gue pemenangnya. Pemenang dia Tetap menang dia Tapi ya. ini suatu kebanggaan loh. Dia ini ternyata semua tahu artis Semua yang dia tahu ya, pegang. Bos. Jangan-jangan Sampai bos sendiri tahu loh. enggak, jangan-jangan lu bisa nerawang orang ya? Oh iya. Jangan-jangan dia juga. Enggak, gue mau tanya. Umur Kak Bobby. Jangan. Enggak, gue mau tanya. Maaf, ini di luar ya. Iya, ya. Lu bisa nerawang orang nggak sih sebenarnya? Gue bisa. Kenapa? Mata kamu indah banget. Iya kan? Enggak, gue mau nanya. Kenapa sih lu sampai segitunya lu tahu siapa itu orang gitu. Sedangkan lu kan nggak tahu Iya, ya, perjalanannya. bibit, bobot, Betul. perjalanannya mereka gitu. Karena netizen rakyat jelita tidak tahu mafia-mafia di kiri kanan gue, teman gue nongkrong di restoran ini, ngomong semuanya. Nggak mungkin kalau lu nggak bisa, pasti lu bisa nerawang orang. Nerawang gue juga bisa. Tadi kan di Terawang umurnya sampai kapan nggak mau. Jangan. Gue udah nenek-nenek Ruki. Gini kan. Oke. Bisa nerawang. Sekarang ya, gue Bos? pengen tanya, terawangan lo sekarang sama si Sasa. Sama aku coba. Sasa Terawangannya ini- dia ini dapat jodohnya gimana? Karir dia gimana? Kalau Sasa ini orangnya kalem. Hatinya lembut. Betul. Disakitin pria ngalah. Korban nanti dedek kedua. Ya Allah. Serius lu? Bercanda yang terakhir. Tapi hati-hati Bercanda dong. Omongan itu doa lo. Iya, jangan diaminin loh. Yang terakhirnya yang bagus dong. Yang bagus, Iya. yang bagus, yang bagus. Nanti dia akan terpilih menggantikan Aishwarya sebagai the most beautiful woman in the world. Tadi kan yang jelekin gua, Satria. Apa? Tadi lu jelekin gua. Oh ya, pengganti Tom Cruise, the most handsome man in the world. Langsung mendong gua. Nah, kamu ini kan sama si RD ini sesama orang Medan nih. Nah, maaf nih ya, apakah ya. Satria ada rasa iri sama si RB sampai Enggak. membongkar nih semua sisi kelamnya? Enggak sih, karena kan gue nggak bongkar semua pertama. Kalau iri enggak juga sih, karena dia bukan artis kelas A bagi gue. Jadi nggak ada rasa iri? Enggak sih, biasa aja. Cuma- Karena yang gue bongkar kan semua. Bukan dia aja ya? Iya. Semua ya? Kalau pansos gue semua pansos dong. Justru kemarin ada artis ya, Dua Tenggelam tuh bilang sama gue, Sat sebut dong nama gue di TikTok soalnya gue udah redup. Nah, gitu, malah pengen justru ya. mereka minta. Minta gitu. Jadi setiap artis yang disebut nama gue pasti viral di TikTok. Coba kalau gitu lo sebut nama gua ya. Oh iya. Bobby Bollywood gitu. Tukang jual jengkol. Tapi kamu sendiri ada rasa takut nggak sih ketika membongkar nih artis-artis semuanya? Apakah takut disomasi, dilaporin gitu kan? Iya, Itu makanya kan aib orang gitu. Makanya harus pinter seperti Raja Bangsawan. Kalau gue ada pengalaman ya, udah 12 kali urusan sama Pak Polisi. Nanti kalau gue dipanggil lagi berarti udah ke-13 kali. Udah 12 kali Banyak loh, Bos. banget. Iya, gua jadi saksi udah, jadi terlapor udah, jadi tersangka udah pernah duduk di bangku pengadilan, menang jadi korban juga pernah. Jadi maka itu kalau kita lagi nyentil kiri kanan, kita itu harus tahu pakem-pakemnya. Apa yang bisa menjerat kita, apa yang tidak bisa menjerat kita. Contoh, kita sebut Rian. Kita sebut Dewi. Jangan sebut nama dia sesuai KTP. Oh
gitu. Nggak Jadi, bisa. Jangan sebut nama. Iya, ya. dan jangan pernah sesuai. bilang artis ini, jangan sebut kata artisnya. Sebenarnya kalau kita sebut kata artisnya kan juga kita bisa ngeles di pengadilan. Loh, gue bilang artis internasional kok Pak, ketok palu tutup. Jadi langsung ditutup tuh semuanya. Iya, karena kan kalau pencemaran nama baik itu kita harus spesifik ya, harus sesuai nama KTP, harus pajang mukanya, harus tag media sosialnya. Kalau kita cuma bilang Rizky ya nggak bisa, ya kan? Kalau bisa kusut berarti ada permainan di situ gitu. Tapi kalau permainan pun ada, gue kan raja bangsawan, duit lawan duit juga lah. Jadi langsung ditutup gitu aja kasusnya. Awas lu nggak transfer mak lu ya. Transfer dia juga paling-paling juga besoknya emak undang doang. Atau dibilang mau pansos, bisa jadi biar tuh, Bos. dikenal orang, Iya. biar mukanya di televisi rusak, di TV-TV semua. Karena kan netizen pasti aja yang mikir iya, gitu ya. atau di TikTok muka iye juga, atau di YouTube juga di muka iye. Pansos kamu itu. Hei netizen rakyat jelata, dengerin kata gue ya. Ngapain gue pansos-pansos? Hah? Gue udah pernah main di Hollywood sama Angelina Jolie. Lu tahu nggak film Angelina Jolie tahun 96 yang jadi bayinya siapa? Gua! Dia bayi. Lu cuma jadi baik, tapi kan itu belum tentu muka lu kan. Itu bayi waktu gue kecil dikontrak, dipanggil emak gue, pinjam dong anak lu, gue bayar 100.000 main Hollywood, terus tiba-tiba udah brojol gue mati. Nggak ngomong. Ini ngomongnya. Pansos, lu pasti akan pansos. Enggak. Lu sampai kapan lu pansos terus? Gue tidak akan pernah pansos, tapi gue akan terus muncul untuk memberi kebenaran kepada netizen masyarakat Indonesia. Camkan itu. Teteplah pansos ya. Tetep pansos. Tetep pansos. Netizen mah gitu, pansos sama gue sama Raffi Ahmad. Lu kayak nih, Ya, punya duit, Ah. triliunan. Sampai tuh. triliunan Gua nggak lagi ya, tahu Bos, ya. triliunan kayak apa Iya. ya. Lu diapain aja tuh duit? Ngapain aja coba? Dari mana duitnya? Iya. Hasilnya dari mana? Tante-tante gue kan kaya. Nah berarti kan memang lu main tante girang. Iya. Lu main Gue gitu. keceplosan. Berarti simpanan dana. Berarti lu termasuk simpanan tante-tante Besok dong? tante-tantenya gue panggil ke sini. Serius? Iya. Lu berani? Undang lagi gue. Besok gue dapat 100 juta lagi kan? Kalau soal duit saya urusannya bukan saya, bagian administrasi. Oh iya. Enggak. Besok Berarti panggil lu saya lagi termasuk, ya. lu kalau lu main sama tante-tante gitu serius lo ya? Iya, Nggak bercanda. iya. Lu main tante-tante kan? Oh main gue. Berarti lu termasuk kucing? Bukan kucing. Apa? Cowok elegan. Contohnya apa? Hanya memuaskan satu nafsu. Kalau gue cowok elegan cukup satu. Cukup satu lubang. Yakin cukup satu. Oke, beri tepuk tangan dong. Lu udah punya pacar gak sih? Oh, udah 3 kali tapi putus terus. Kenapa? Ya karena rata-rata ngajak kawin cepat, nggak mau gue. Oh itu cewek? Cewek lah. Nah, kalau yang cowok ada nggak? Cowok nggak pernah. Kakak cari jejak digitalnya pun nggak akan ketemu. Tapi lucu ya, maksudnya di sini lu tuh laki ya. Tapi kenapa kemarin lu pengen Karena lu orang ngondek parah ngondek. banget gitu. Ka- loh. Perbedaannya jauh loh. Loh, tapi gue nggak pernah ngondek juga sih di TikTok Ya, kan lu nyinyir. Nyinyir, Nyinyir iya, kan beda nyinyir. kan? Ya tapi lu cara duduk lu itu Cara- kayak perempuan. Mana Cara coba? ngomongnya juga Tapi gitu Gua ya. aja nggak pernah di TikTok nyorotnya begini. Hei, nggak pernah. Pasti gue cuma muka doang. Iya. Ayo. Enggak. Tapi kelihatan ya Cari. Bos, dari bahasa dari ngomong. Enggak, Nah. cara lu bahasa itu lu tuh benar-benar lu Karena ngondek. gue- Lu cara karena duduk gue lu aja pela- begini ka- ada. Enggak ada, cari. Ada loh. Enggak ada, sumpah. Enggak ada, cari, buktikan. Kalau buktikan gue kasih 100 juta. Ya bener. Iya, benar. Bener banget. Kemenangkan gua. Berarti bayaran lo Ah? ke gua ya? Iya, benar kalau dibuktiin. Dirasis ya? Benar. Beri tepuk tangan dong. Hebat loh. Gitu. Dia baik. Kalau nyinyir itu karena jujur ya, ini gua jujur. Karena Gilang Dirga itu menginspirasi gue. Jadi inspirasinya Oh, dari Gilang inspirasinya Dirga. dari siapa sih artis yang Gilang lu suka? Dirga. Gilang. Iya, gue pelajari gesturnya, cara dia nyablak, cara dia improvisasi. Jujur, I love Gilang Dirga, you are my inspiration. Ole. Berarti dia ngefans ya sama Gilang Dirga. Nah, tapi kamu sendiri tahu nggak sih yang dulu katanya dikabarkan si RD ini jualan? Kalau dengar itu banyak banget, tapi kalau melihat langsung nggak. Berarti berarti itu Dengar, memang tapi benar. kalau ngeliat langsung nggak pernah ya. Tapi memang benar itu berarti. Iya, kalau dengar ya, kalau dengar banyak. Karena kalau ngeliat langsung kita kan nggak mungkin juga ada orang jualan kita ikut-ikutin, kita rekam-rekam. Iya betul. Jadi kalau dengar, iya benar. Jadi kalau mau selidiki, carilah orang yang cerita-ceritain gitu. Tapi nggak mungkin juga gue sebut gitu. Tapi kalau gue ngelihat langsung buktinya dia jualan, Itu enggak never, ya. ya nggak pernah. Cuman denger aja berarti. Nah terakhir pada saat sama si Dede sudah menikah juga masih gitu nggak? Kalau dengar banyak yang bilang. Cuman kalau ngelihat faktanya langsung, memang gue nggak pernah. Karena kan gue nggak ngikutin dia kan, nggak ngikutin
kehidupannya dia juga kan, bukan teman, bukan saudara gitu. Tapi kalau banyak yang ngomong, ya kita dengar-dengar. Pada saat sudah sama si Dede pun masih? Iya. Cuman kalau buktinya memang, ya nggak mungkin juga kan Mbak, orang jual jengkol, jual pete, kita ikuti, kita record ya nggak, Mak. Nah sejauh ini bener nggak sih adanya KDRT itu katanya dari pihak ketiga? Yang Iya, Satria kalau itu dengar? kan memang udah digubris sama si media kan, udah dituliskan kan. Media juga nggak mungkin asal-asal. Jujur ya, nih terkait Rizky Bilar sama Lesti, karena saking dramanya kehidupan mereka. Sebenarnya kejadian malam keluar berita itu, Iya. besok gua udah mau luncurin TikTok, udah gua save di Drive. Kalau itu settingan. Sebenarnya. Itu sebenarnya settingan. Ya tunggu dulu, sebenarnya gue berasumsi itu settingan. Gue cari ke sana sini belum dapat, tapi asumsi gue itu settingan gitu. Tapi tiba-tiba besoknya media langsung nelpon gue, itu settingan Mbak, settingan. Enggak Kak, ini udah bener, udah rilis sama polisi, bla 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 bla. Oh itu bener ya. Ya udah Kak, semua media nunggu mulut Kakak. Jadi media ini ngomong ke gue gini, Kakak tahu nggak artis pertama yang ingin diwawancara media? Satria Mulia. Mereka nggak kepikir Bunda Inul, mereka nggak kepikir Ramji, mereka nggak kepikir Irfan Hakim. Yang diburu media pertama Satria Mulia, kata mereka begitu. Serius Mbak? Iya, kalau Bunda Inul kan diwawancara karena kebetulan Bunda ada di rumah sakit kan? Iya. Ya kan? Ramji rumah sakit. Kalau nggak, yang dicari pertama itu gue. Karena media itu nelpon gue siang-siang, malam atau siang gitu, lupa gue. Itu nggak 1-2 orang, sampai 10 gitu. Kenapa yang dicarinya kamu sih? Ya nggak tahu, karena mungkin mengkait-kaitkan saya pernah membongkar aktor R, mungkin dikait-kaitkan sama dia, mungkin kebetulan sama atau tidak, gue nggak tahu. Tapi pokoknya media langsung, Kak besok konferensi pers di mana ya Kak, tolong Kak media, Kakak jangan sombong, nanti Kakak dibenci media kan, gak enak juga kan gitu kan, sebagai public figure itu sombong sama media gak enak. Oke udah ke rumah gue aja gitu, akhirnya kumpul lah di situ. Disitulah gue baru tahu itu bukan settingan. Oh pada saat itu awalnya memang Satria Gua kira sendiri settingan. menyangka itu settingan ya? Iya, tapi kalau ada polisi rilis kan nggak mungkin Iya, lah. itu settingan. Iya, itulah entertainment. Terlihat baik akrab di kamera, di belakang don't Belum tentu, care iya. sama sekali sama orang-orang. Tapi kok bisa mengira kalau itu settingan sih? Maksudnya bisa Tahu menebak awal dari mana mulanya gitu? kenapa gitu. Iya, karena kan kehidupan mereka itu kan apa-apa disorot, seperti yang beli kapal, itu kan settingan. Jadi gua kira semua hal yang ada di kehidupan mereka itu settingan gitu. Makanya sebelum media datang itu, sebelum media nelpon, sebelum polisi rilis kemarin, itu gua udah tanya-tanya ke manajer-manajer artis gitu, belum dapat bocoran juga. Tapi pas polisi udah rilis, udah. Itu katanya kan malamnya udah bikin TikTok tuh, katanya bilang kalau itu settingan. Nah, Iya, itu tapi belum mau saya speak up share. apa tuh? Belum share kan. Tadinya mau speak up apa? Tadinya mau Masalah si settingan. SPK ala itu settingan bla 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 bla. Tapi saya sebelum saya share sambil saya nyari ini ke kiri kanan, bener nggak nih settingannya, ternyata nggak dapat. Akhirnya media nelpon, akhirnya polisi rilis. Ya udah, saya nggak ada alasan untuk bilang itu Settingan. Ternyata beneran. Nah tapi kan itu pernyataan dari Kadif Humas sendiri tuh yang bilang bahwa katanya lehernya Lesti ini sampai kegeser gitu. Berarti memang parah banget gitu ya sepengetahuan Satria? Ya kalau memang kejadiannya sesuai di laporan polisi itu dan sesuai dari statement dari Kadif Humas Polda, berarti memang waktu berantem tuh kayak main Smackdown ya Kak. Nah tapi kalau nggak separah itu nanti hasil penyidikannya berarti ya nggak separah main Smackdown juga. Cuman kita lihat aja lah. Cuman tadi gue lihat fotonya, itu benar nggak foto Lesti itu udah pakai apa nih? Iya pakai GIF gitu ya. Tapi itu bukan foto lama ya. Kadang kan netizen nih suka foto-foto ngedit lama, foto iya. ya. Kayak kemarin foto katanya udah damai, padahal itu foto waktu Pas dia mau ngelahirin lahiran, ya iya. gitu. Jadi kalau kayak gitu kita nggak bisa kasih statement karena nanti kalau nggak sesuai kata-kata dengan statement kita, penyidikannya menyangka, kita nggak enak lagi kan, gitu kan. Kita juga tiga-tiga yang kena nih. Iya, jangan sampai lah ya. Nah Satria sendiri tahu nggak sih keberadaan si Dede ini sama si RB? Ada kabar nggak di mana gitu? Kalau RB gue nggak tahu. RB nggak tahu sama Kalau sekali. Dede katanya baru keluar dari rumah sakit ya. Oh baru keluar? Iya, tadi gue baca dari media sih. Kabarnya Tapi kalau begitu belum, ya. kalau nyari-nyari, saya nggak sempet nyari-nyari juga, Pak. Kemarin wawancara media, tidur baca-baca komen netizen dulu, ya kan. Hari ini di sini, besok Trans TV, belum lagi bisnis gua 3, jadi Padat banget ya Bos, ya, mau schedule-nya nelpon ya. juga belum orang tahu. kaya beda Orang lah. kaya. Iya. Kesibukannya. Yang penting bayar pajak ya. Iya tetap dong, harus dong. Nah ini bicara lagi soal orang ketiga. Nah apakah si Dede sendiri udah tahu kelakuan suaminya seperti itu atau gimana sih? Feeling gua kalau udah kejadiannya seperti ini, berarti udah Udah tahu beberapa ya? kali ya.
Karena nggak mungkin sekali langsung lapor polisi kan, logikanya begitu. Ya kalau perempuan cuma ditampar 2 kali ya pasti damai. Tapi kalau udah berkali-kali, kakak Berarti gimana? itu udah berkali-kali Kalau ditonjok berarti 10 kali. kejadiannya. Ya gua hajar lagi. Dan berarti menurut Satria sendiri si Dedi ini udah tahu ya? Udah tahu pasti, ya, pasti. Nih apa pendapat Satria sendiri mengenai kan ini nih si fans-fansnya nih Iya, iya. Leslar ya, fans-fansnya namanya Leslar. Nah, mereka kan katanya ada yang udahlah cerai aja. Iya. Nah, itu pendapat Satria bagaimana? Lebih baik bercerai kah atau damai? Kalau itu sih keputusannya tergantung dari pihak kedua belah pihak ya. Tapi kalau gue memposisikan Lesti itu adik gue suruh bubar. Kenapa? Karena ini KDRT-nya bukan KDRT biasa kalau sesuai dari kronologis yang diceritakan media dan LP. Tapi kalau misalnya KDRT-nya cuma nampar 2 kali itu saya suruh damai. Tapi kalau seperti yang di laporan polisi, sampai geser gitu ya kan. kalau itu benar, saya suruh bubar karena seperti yang saya sering bilang di TikTok saya, orang itu bisa berubah, tapi tabiat itu nggak bisa dirubah. Benar kan Kak? Orang bisa berubah sementara, tapi tabiat akan balik lagi karena udah habit. Raja bangsawan, kamu sudah berteriak-teriak, kamu menyemes-nyemes tuh mulut-mulut orang, menjelekan orang, Membuka bagus ya, sekali media memberontakin orang. Gimana kalau sekarang saya kasih minuman? Pasti aus kan ya bos dari Aus kan? tadi. Banget. Bener? Tenggorokannya kering kan pasti. Tenggorokan kering? Iya, Lu punya penyakit mah nggak? punya asam lambung. Nah, Lambung. coba Ini tuh. dia, Asbri cantik. Apa tuh? Pokoknya tenang aja, Endang Estorina, pokoknya Cuco Tawati. Buat asam lambung bisa. Cuco, Tenggorokan kering, Cuco, bibir pecah-pecah. Cuco. Asik. Nah, Wow. ini dia minumannya, madu hijau. Madu hijau gunanya untuk apa sayang? Madu hijau ini banyak sekali loh bos. Selain untuk meredakan asam lambung, GERD dan MAH gitu. Madu hijau juga sangat baik untuk kesehatan. Untuk daya tahan tubuh juga baik. Apalagi sekarang lagi sibuk nih, viral di Ya mana-mana. bisnis, viral kemana-mana. Pasti telat makan juga kan, sering telat makan. saking Nah, itu cocok sibuknya. nih madu hijau. Coba rasakan kayak apa. Silakan Anda minum. Apakah ini bisa menambah kekayaan Raja Bangsawan? Oh tentu pasti. Tentu. Karena ini perusahaan besar yang punya. Iya. Oh. Bukan ece-ece. Kita baca doa dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, very nice. Kenapa? Aduh, lambung gua jadi kuat nih. Enggak, belum. Oh, belum. Lo acting banget, pinter banget lo. Lama-lama sama lo main sono. Mas Sono mana nih? Enggak mau sono sama artis-artis lain. Iya, makanya ini mana nih Station TV ngundang gua jadi host dong. Ya ntar gampang. Iya. Minum dulu ribet banget. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laki banget. Gimana rasanya? Gigi gua langsung putih. Lagi. Lagi. Gua habisin ya. Iya. Gua habisin ya. Habisin Tapi jangan lupa loh, habis gua habisin kalian semua wajib beli. Ya. Oh, kalau nggak beli nanti kulitnya nggak sebening Raja Bangsawan. Wah, apa glowing ya. Wah, tepuk tangan dong. Sampai habis loh, Bos. Hei, tepuk Enak. tangannya mana? Tidak segampang apa yang dikatakan kamu. Kamu telah minum minuman madu hijau. Masih ada pertanyaan dari saya. Mau tahu pertanyaannya? Ada gamenya bos Game ya. terpikat, terpikir cepat. Iya. Sudah siapkah Anda? Jawabnya cepet ya. Cepet ya. Kan abis minum nih pasti semangat lagi. Semangat. Nervous. Semangat. Nervous. Oke, selanjutnya. Dibuka sendiri, dibukain. Dibuka sendiri. Kenapa? Karena gue agresif. Romantis. Romantis pasti, karena gue penonton film India. Rokok makan tapi gratis. No, gue KDRT. Keromantisan dalam rumah tangga. Itu Wah. kata-kata siapa tuh? Romantis. Cantik atau ganteng? Cantik dong. Gue suka Yakin? yang pretty-pretty, yang manis-manis. Serius? Ya, Kalau yang ganteng, kayak kakak dong. gue I'm very beautiful. Lucu banget ya, dikontrak seumur hidup. Mamisa atau Kim Hao. Uhok? Mamisa. Kenapa? Kenapa? Dulu teman dekat banget. Serius? Iya, kalau Kimot kan gue nggak kenal.
Iya, aku Iya. lebih dekat sama dia. Iya, maksudnya kalau Mami Isa ada pernah berjasa buat gue. Kalau misalnya kalau misalnya gue pernah akan berantem atau nanti berantem sama Mami Isa, gue tidak akan pernah melupakan bahwa dia pernah baik pernah sama gue. berjasa. Sama gue juga sebenarnya pada baik sih. Baik, iya. Duitnya kenceng ya. Sebenarnya kita itu baik-baik semua, kita cuma di kamera doang begini. Kalian nggak tahu sih ya kan? Selanjutnya ya. Public figure tapi miskin, kaya tapi simpanan. Kaya tapi simpanan. Kenapa? Yakin, kenapa tuh? Ya karena kalau simpanan kan bisa jadi pasangan kita seumur hidup. Kalau public figure kere ngapain? Jadi lebih kaya. Kaya walaupun tapi jadi simpanan, tapi simpanannya cuma satu orang. Jadi yang nyimpan kita cuma satu orang, udah. Berarti kamu menyimpan saya dong. Mau dong. Selanjutnya, enggak, itu udah beda. Canda, Selanjutnya, guys. Semua jangan serius ya kan? Entertainment butuh bebas, hiburan. bangku ye, punya ye, sekarang Ya, bebas. ada. Ya kan raja, ya kan, Ye. Bos? Raja. Bebas, raja. Selingkuh jadi diselingkuhan. Selingkuh. Kenapa? Karena gue nggak mau sakit hati. Jadi lebih baik selingkuh tuh. Lebih baik gue nyakitin orang daripada gue disakitin. Ih, jahat ya Jahat berarti banget ya, Bos, ya. Lo sama dia aja deh. Enggak, dia udah niat soalnya bos, pengen selingkuh aja. Jadi aku nggak mau. Emang omongan lu ya. Berarti lu sama dong main di sana. Ya gue sih nggak tipe orang yang tidak selingkuh, tapi kalau disuruh pilih selingkuh atau diselingkuhin, ya gue milih selingkuh. Oke. Ya, berarti tapi gue nggak selingkuh. yang penting kan lu jangan yang aneh-aneh ya. Iya bener. Cukup mulai. satu aja. Mau lanjut nggak? Mau lanjut cepet. Lanjut. Mau selesai habis nggak? Honornya tambah ya 200 juta ya. Wah, Ih, orang kaya. Ini berat loh bagi Anda. Why? Pertanyaannya adalah Why? terpikir cepat. Rizky Bilar atau Dede Kejora? Dede Kejora. Kenapa? Karena gue menunggu jandanya. wah, Bisa menunggu naksir janda. sama dia. Gue suka sih sama Dede. Maksudnya gini, gue jujur ya, Dede itu nggak cantik bagi gue, tapi dia sebagai wanita Indonesia punya prestis. Prestis apa? Prestisnya adalah dia wanita yang tipe pejuang dan itu tercapai. Dan dia menyayangi orang tuanya. Kalau perempuan sudah menyayangi orang tuanya, pasti dia akan menyayangi mertuanya. Oke, tepuk tangan dong. Iya, kita ucapin terima kasih ya bintang tamu kita hari ini Iya. yang paling ganteng, yang paling keren, yang paling cocok pada hari ini ya. Tak terkalahkan di Indonesia. Kita doakan diberikan kesehatan, Amin. diberikan rezeki. Amin. Kalian Sukses juga. selalu. Amin. Panjang umurnya. Iya, amin. Oke, Satria, ada yang mau disampaikan untuk public figure ini yang lagi viral-viralnya? Silahkan. Menurut kacamata Raja Bangsawan, untuk pasangan RB dan Dedek Les, kalau gue bukan kompor, bubar. Karena ini kayaknya udah masalah main tangan, udah masalah hatinya, udah nggak bisa disatuin, bubar. Tapi jangan lupa selesaikan tanggung jawab kalian kepada anak kalian sampai dia menjadi orang sukses. Wow, Wah, satu lagi untuk Dede. Dede, Ngucapin apa? Iya, Dede, I love you. Hah? I love you. Biar sembuh ke doanya. Oh Iya, iya, kasih semangat. Jangan, Kasih loh, semangat. kan Motivasi. I love you itu berarti kan kita bisa sayang sama sahabat, sama adik, sama cewek atau pasangan yang kita taksir. Jadi kan banyak persepsinya Lu gitu. Doain dong, doain apa? Buat Dede ya, buat kamu mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat, cepat kerja lagi, cepat balik ke entertainment karena fans-fansnya udah kangen, gue juga kangen, gue termasuk salah satu orang yang melihat kamu dari nol gitu. Jadi semangat buat orang tuanya, semoga diberikan ketabahan dan dibukakan pintu maaf yang besar untuk siapapun yang menyakiti anak mereka. Iya, tepuk tangan dong. Terima kasih ya. Ya, thank you. Silakan. Oke Astri saya. pemirsa, jangan lupa saksikan terus Rasi Show. Pastinya kita akan hadirkan bintang tamu yang menarik dan akan kita kupas faktanya. Rasi Show, rumor artis selebritis. Bukan gosip loh. Tetap pasti fakta. Oh iya. Oke dong.